Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifatul Khoiri Fauzi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penyekapan dan penganiayaan yang dialami YTR di Kabupaten Bandung. Menurutnya, kekerasan yang diduga terjadi selama bertahun-tahun ini merupakan kejahatan serius yang menyebabkan dampak fisik dan psikologis berat bagi korban. Hal tersebut diungkapkan saat konferensi pers di Mapolda Jabar. Menteri PPPA RI, Arifatul Khoiri Fauzi mengatakan dirinya mengapresiasi langkah cepat Polda Jabar yang berhasil menangkap dan menetapkan TH sebagai tersangka. Namun menurutnya, penangkapan pelaku bukanlah akhir dari penanganan kasus. Pemerintah kini memastikan korban mendapatkan layanan kesehatan, pendampingan psikologis, sosial, hingga bantuan hukum secara berkelanjutan. Pendampingan juga diberikan kepada pihak keluarga yang ikut mengalami tekanan psikologis akibat peristiwa tersebut. Kami menyampaikan keprihatinan dan empati yang mendalam atas kasus penganiayaan dan penyekapan yang dialami oleh saudari YTR di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kasus ini merupakan bentuk kekerasan yang sangat serius karena diduga berlangsung dalam waktu yang panjang dan mengakibatkan dampak fisik maupun psikologis yang sangat berat bagi korban. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak hidup, rasa aman, dan bebas dari penyiksaan bagi setiap perempuan adalah mandat konstitusi. Segala bentuk kekerasan di ranah domestik maupun personal merupakan kejahatan serius yang harus ditindak secara tegas tanpa kompromi. Kami mengapresiasi langkah cepat kepolisian daerah Jawa Barat dan seluruh pihak yang telah terlibat berhasil menangkap dan menetapkan TH sebagai tersangka dalam kasus ini. Penangkapan tersebut merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum dan menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan serta memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Saat ini tersangka telah diamankan dan dijerat dengan pasal terkait penganiayaan, penyekapan, sementara penyidik masih terus mendalami keseluruhan rangkaian peristiwa termasuk motif yang melatar belakangi dugaan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama bertahun-tahun. Hingga saat ini aparat penegak hukum masih melakukan pendalaman dan sinkronisasi berbagai keterangan serta alat bukti untuk mengungkap motif secara utuh. Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penangkapan pelaku bukanlah akhir dari proses penanganan kasus ini. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kami memahami bahwa dampak yang dialami korban bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang kompleks. Oleh karena itu, pemulihan korban tidak dapat dilakukan secara singkat. Korban membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dengan pendekatan yang berpusat pada korban, yang menghormati kebutuhan, kondisi, dan pilihan korban dalam setiap tahapan pemulihan. Sejak kasus ini terungkap, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, UPTD PPA, rumah sakit, tenaga kesehatan, pekerja sosial, psikolog, aparat penegak hukum, serta berbagai lembaga layanan terkait untuk memastikan seluruh kebutuhan korban dapat terpenuhi. Kami juga terus memantau perkembangan kondisi korban dan memastikan layanan yang diberikan berjalan sesuai dengan kepentingan terbaik korban. Apabila diperlukan perlindungan tambahan selama proses hukum berlangsung, kami juga siap berkoordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban
yang saat ini juga sudah hadir bersama-sama kita. Pendampingan yang diberikan tidak hanya ditujukan kepada korban, tetapi juga kepada keluarga. Kami memahami bahwa keluarga turut mengalami tekanan psikologis, kecemasan, dan trauma akibat peristiwa yang terjadi. Karena itu, dukungan psikososial kepada keluarga juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan korban, agar korban memiliki lingkungan yang aman, suportif, dan mampu mendukung proses pemulihan secara optimal. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kekerasan dalam hubungan personal seringkali tidak dimulai dari tindakan yang ekstrim. Banyak kasus berawal dari perilaku yang dianggap sebagai bentuk perhatian atau kasih sayang, seperti cemburu berlebihan, mengontrol komunikasi pasangan, membatasi pergaulan, mengisolasi korban dari keluarga dan teman, hingga ancaman emosional. Ketika perilaku tersebut dinormalisasi dan tidak dikenali sejak awal, kekerasan dapat berkembang menjadi bentuk pengendalian yang semakin berat dan membahayakan keselamatan korban. Karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi mengenai relasi yang sehat, kesetaraan gender, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pengenalan tanda-tanda awal kekerasan dalam hubungan. Kami juga terus memperkuat. Di samping itu, dirinya menegaskan kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak menormalisasi bentuk-bentuk kekerasan dalam hubungan personal, seperti sikap mengontrol, membatasi pergaulan, hingga mengisolasi pasangan. Masyarakat juga diimbau tidak menyebarkan foto atau informasi yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban, serta berani melaporkan apabila mengetahui adanya tindak kekerasan. Pemerintah menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas, sekaligus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh agar dapat kembali menjalani kehidupannya dengan aman. Laporan Ricky Eka Putra, Bandung, Jawa Barat, Garuda TV.